Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat itu adalah pertama memang karena memang tidak ada nas yang sharih, artinya tidak ada dalil yang jelas bahwa tentang ketentuan batasan waktu itu, batasan waktu orang yang tinggal di satu tempat untuk mengqashar salat, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan mengenai qashar salat. Kita akan membahas tentang batasan waktu orang atau musafir mendiami satu tempat yang itu membolehkan untuk qashar salat. Artinya orang yang pergi ke suatu tempat lalu beberapa hari di situ, itu kapan dia boleh qashar dan kapan dia tidak boleh melakukan qashar salat. Artinya batasan kebolehan melakukan qashar salat bagi orang yang mendiami satu tempat atau mukim pada satu tempat. Wa amma ikhtilafu fi zaman alladhi yajuzu lil musafir idza aqama fihi fi baladin ayat surah fa ikhtilafun katsirun. Ulama berbeda pendapat tentang waktu kebolehan seorang musafir yang mendiami di satu tempat atau tinggal di satu tempat, kapan dia boleh melakukan, sampai kapan dia boleh melakukan qashar salat. Nah, dalam persoalan ini banyak pendapat. Menurut Abu Umar itu ada sekitar minahada asyarah, jadi 11 pendapat tentang ini. Di antara yang 11 itu ada yang berpendapat misalnya 1 hari 1 malam. Jadi batasan orang boleh mengqashar salat kalau sudah sampai ke tempat itu selama 1 hari 1 malam. Pendapat yang lain mengatakan salah satu ayamin, 3 hari. 3 hari ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab. Ada yang berpendapat lalu sekitar 4 hari. Jadi sekitar 4 hari. Ada yang berpendapat isnai asyarah yauman, 12 hari. Jadi 12 hari di tempat itu masih boleh qashar salat. Misalnya di Surabaya 12 hari masih boleh qashar salat. Ada yang berpendapat wa khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Ada yang berpendapat wa tis'ata asyara yauman, 19 hari. Jadi di tempat itu 19 hari masih boleh qashar salat. Dan masih banyak pendapat lain yang terkait dengan itu. Ada yang mengatakan 11 pendapat, ada yang mengatakan 12 pendapat, ada yang mengatakan 14 pendapat. Ada 14 pendapat ulama terkait dengan itu.
Tetapi ada 3 hal pokok yang masyhur di kalangan ulama. Ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama itu, yaitu ahaduha, 1, madhabu Malikin wa Syafi'i, madhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, annahu idza azma al musafiru ala iqamati arba'ati ayyamin atamma, yaitu batasannya yaitu hanya 4 hari menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Jadi menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki, orang itu bermukim di satu tempat itu hanya terbatas 4 hari untuk melakukan qasar salat. Artinya kalau lebih dari 4 hari dia harus mensempurnakan rakaat salat, tidak boleh mengqasar lagi. Bagaimana cara menghitung 4 hari itu? Biar mudah, cara menghitungnya yaitu dihitung salat. Jadi isrina salatan, jadi 20 salat. Nah kan dalam 1 hari kan 5 salat. Jadi kalau 4 hari berarti 20 salat. Nah kalau sudah 20 salat di satu tempat itu, mendiam di satu tempat, berarti dia sudah selesai sebagai orang musafir, sehingga dia masuk statusnya sebagai mukim yang akhirnya dia harus menyempurnakan rakaat salat. Salatnya disempurnakan, tidak lagi diqasar. Kalau sudah sampai ke salat yang ke-21, kalau masih 20 boleh diqasar. Itu hitungan 4 hari itu begitu. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini orang ini berniat, yang berniat diam di satu tempat. Memang niatnya diam di satu tempat. Pendapat yang kedua yaitu wasani madhhabu Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri, annahu idza azma ala iqamati 15 yauman atamma. Kalau orang itu mendiami di satu tempat, memang berniat untuk tinggal di satu tempat itu, sudah sampai pada 15 hari, itu masih boleh melakukan qasar salat. Lebih dari 15 hari itu sudah harus mensempurnakan salatnya, sehingga tidak lagi mengqasar salat. Ini menurut Abu Hanifah. Jadi ini lebih lama lagi dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama hanya 4 hari, jadi orang itu berniat mukim atau tinggal di satu tempat, itu hanya 4 hari kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Malik. Kalau pendapat yang kedua Abu Hanifah ini sudah sampai 15 hari. Kalau 15 hari masih sampai 15 hari boleh qasar salat, setengah bulan lah ini. Terus wasalis yang ketiga yaitu madhabu Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad wa Daud, dan pendapatnya Daud al-Zahiri, annahu idza azma ala aktsarah min arba'ati ayyamin atamma. Kalau orang itu berniat untuk tinggal di satu tempat itu sudah melebihi daripada 4 hari, maka itu sudah harus menyempurnakan. Apa perbedaannya yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini? Begini, sama-sama 4 hari, tapi Imam Ahmad itu lebih dari 4 hari. Kalau tadi Imam Syafi'i 4 hari itu dihitung mulai 1 hari sampai 4 hari, yaitu salat yang pertama sampai salat yang ke-20. Nah itu masih boleh qasar salat. Yang ke-21 menurut madhab Syafi'i sudah tidak boleh. Tapi kalau menurut madhab Ahmad bin Hambal, itu mulai dari salat pertama sampai salat yang ke-21 masih boleh.
Yang tidak boleh itu sholat yang ke-22. Artinya kan sudah lebih dari 4 hari. Jadi sholat yang ke-22 itu sudah harus disempurnakan rakaatnya. Tidak boleh lagi di kasar sholat. Dari 3 pendapat ini, yang paling ringan itu artinya yang memberikan tenggang waktu yang begitu lama, yaitu pendapatnya Abu Hanifah. Itu kalau orang berniat untuk tinggal di satu tempat, nanti akan berbeda dengan orang. Bagaimana dengan orang kalau misalnya tidak tinggal, tetapi lalu dia hanya akan berada di situ selama kebutuhannya atau hajatnya itu masih dalam proses. Tapi kalau hajatnya sudah selesai, ya pulang. Contoh ya, ada orang sakit misalnya ditunggui, yang nunggui atau yang sakit itu lah. Nah itu kan berbeda. Jadi tujuannya itu bukan tinggal sebenarnya, tetapi hanya kebutuhan untuk pengobatan selama di situ. Nah itu nanti berbeda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat itu adalah pertama memang karena memang tidak ada nas yang sharih. Artinya tidak ada dalil yang jelas bahwa tentang ketentuan batasan waktu itu. Batasan waktu orang yang tinggal di satu tempat untuk mengqashar salat, tidak ada. Artinya secara jelas tidak ada. Tetapi ada terkait dengan di mana dalil-dalil itu menceritakan tentang bahwa Rasulullah pernah diam setempat 3 hari lalu mengqashar salat. Nah, dalil-dalil itu diantaranya pertama adalah hadis yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah thalathan yaksuru fi umratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Mekah selama 3 hari. Dan beliau melakukan qashar salat. Nah pertanyaannya lalu, apakah 3 hari itu batasan atau kebetulan Rasulullah 3 hari berada di Mekah saat umroh itu mengqashar salat? Apakah itu menjadi batasan? Nah kita lihat hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya mengatakan annahu aqama bi Makkah amal fathi muqsiran wa dzalika nahwan min 15 yauman. Rasulullah itu bermukim atau tinggal di Mekah itu pada Fathul Mekah itu dengan mengqashar salat itu saat itu 15 hari Rasulullah tinggal di Mekah. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain yaitu tis'ata asyara, yaitu 19 hari menurut riwayat yang lain. Menurut riwayat lain Rasulullah tinggal di Mekah saat itu adalah sab'ata asyara, 17 hari. Menurut riwayat yang lain khamsata asyar, yaitu 15 hari. Seperti hadis itu tadi. Dan riwayat lain juga mengatakan samaniyata asyara, 18 hari. Jadi banyak riwayat tentang itu. Tetapi yang jelas lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari. Nah, dalil hadis yang ketiga ya, yaitu bahwa
bahwa hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah tinggal di Mekah itu bi Makkah muksiran arba'ata ayamin, 4 hari. Dia mengqasar salat, tinggal di Mekah 4 hari. Itu dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama kenapa lalu ada pendapat 4 hari, ada pendapat 15 hari, ada pendapat 19 hari itu. Ada yang lebih dari 4, ada yang 18 hari, ada yang 17 hari. Nah, itu yang menjadi dalil. Nah, diteliti dari nas-nas ini, maka tidak ada batasan yang sharih yang jelas membatasi, tetapi menceritakan bahwa Rasulullah pernah tinggal di Mekah 3 hari dan dia mengqasar salat. Rasulullah pernah tinggal 15 hari mengqasar salat, 15 hari. Rasulullah pernah tinggal 19 hari. Nah, itu yang menjadi dalil, tetapi tidak sharih, tidak secara jelas-jelasan menjadi batasan. Itulah kenapa lalu ulama itu berbeda pendapat gitu. Nah, ini yang menjadi benang merahnya adalah bahwa kapan seseorang itu sudah kehilangan status sebagai musafir. Status sebagai musafir. Nah, kalau katanya pendapat yang pertama, status musafir itu akan hilang kalau sudah lebih dari 4 hari. Pendapat yang selanjutnya mengatakan status musafir itu, safarnya itu hilang kalau sudah lebih dari 15 hari. Nah, itu perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Nah, sekarang lalu gimana kalau orang musafir itu tidak berniat mukim di satu daerah, tetapi wa innama yantadiru qada'a hajatihi, famata in qadat raja'. Jadi dasarnya itu bukan berniat mukim atau tinggal di satu daerah, tetapi dasarnya itu dia menunggu sampai selesainya hajat, keperluannya. Contohnya, ada orang sakit dibawa ke Surabaya, diam di Surabaya. Nah, itu dia menunggu sampai sembuh. Nah, ketika sembuh kembali dia. Jadi dasarnya bukan mau tinggal di Surabaya, mau berdiam di Surabaya, enggak. Nah, kalau seperti itu, maka fa innahu yaksuru wa in talat muddata wa in talat muddatu iqamatihi. Dia tetap melakukan qasar salat walaupun lama waktu berada di tempat itu. Jadi tetap misalnya sekarang ada orang bersama orang sakit nunggui sambil atau sakit dan menunggui misalnya, yang nunggu juga, yang nunggu kebutuhannya ya sampai selesainya orang sakit itu, yang sakit juga sampai sembuh misalnya. Nah, pas sampai seumpama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, menurut jumhur ulama itu, mayoritas ulama itu sampai dia selesai hajat keperluannya itu sampai selesai, tidak cuma 4 hari, tidak cuma 15 hari. Misalnya sakit ya sampai sembuh. Nah, ketika sembuh dia pulang. Nah, ketika pulang itu sampai di rumah sudah tidak punya hak untuk qasar salat. Bagaimana seandainya 1 tahun? Iya, 1 tahun itu qasar salat. Jadi
Itu khilafan li Syafi'i, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih, sebenarnya dari mazhab Syafi'i ini banyak pendapatnya, tetapi as-sahhuha paling sahihnya pendapat dari mazhab Syafi'i annahu yaksuru ila 18 yauman, dipatasi sampai 18 hari. Jadi kalau misalnya ada orang kok bepergian ke Surabaya dalam rangka untuk pengobatannya itu 1 bulan misalnya, setelah itu sembuh misalnya, maka yang boleh dikasor itu hanya 18 hari, sisanya itu disempurnakan. Ini yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mayoritas ulama. Artinya berbeda dengan mazhab Maliki, Abu Hanifah, terus Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang berbeda. Nah, kalau yang 3 mazhab itu mengatakan ya selama sampai sembuh, sampai keperluannya selesai. Bagaimana athar, bagaimana lalu kalangan sahabat itu, yang pernah terjadi pada kalangan sahabat? An-Nafi anna bna Umar aqama bi Azerbaijan sittata ashurin yaksurus shalah. Ibnu Umar itu pernah tinggal di Azerbaijan. Azerbaijan ini kan Soviet ya, negara pecahan Uni Soviet. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, tinggal selama 6 bulan. Yaksurus shalah, dia mengkasar salat selama 6 bulan. Qala wa kana yaqulu idza azma'ta iqamatan fa'tamma. Tetapi kalau kamu berniat tinggal bukan karena keperluan, ya harus menyempurnakan, tidak sampai segitu gitu maksudnya. Nah, tapi kalau keperluan maka lebih dari itu boleh. Lebih dari 15, lebih dari 19. Dan Ibnu Umar ketika berada di Azerbaijan itu sampai 6 bulan, dan selama 6 bulan itu melakukan qasar salat. Nasr bin Imran itu pernah tanya ke Ibnu Abbas. Qultu li Ibnu Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, inna nutilu al-muqama bil ghaswi bi Khurasan fa kaifa tara? Kami itu lama bermukim, memperpanjang mukim, tinggal saat peperangan itu di Khurasan. Yaitu bagaimana pendapat engkau ya Ibnu Abbas? Qala sholli raka'ataini, salat 2 rakaat, berarti qasar. Wa in aqamta 10 sinin, walaupun engkau seandainya engkau itu lalu diam di tempat itu selama 10 tahun. Jadi menurut Ibnu Abbas, seandainya orang lalu melakukan tujuan peperangan di satu daerah misalnya, itu seandainya di situ itu sampai 10 tahun, itu boleh melakukan qasar salat. Jadi kalau lalu tujuannya itu untuk satu kepentingan, maka itu tidak terbatas. Batasnya di mana? Batasnya selesainya kepentingan itu, dan dia pulang ke daerahnya. Tapi kalau khusus mazhab Syafi'i itu tetap dibatasi dengan 18
hari ya. 18 hari kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab yang 3 itu tidak terbatas, batasannya adalah sampai selesainya keperluan itu atau tugasnya itu. Masing-masing punya dasarnya yang mengatakan tidak terbatas, batasannya hanya ketika keperluannya selesai, karena memang sahabat itu ada yang melakukan itu, ada sahabat yang melakukan itu. Nah, pendapatnya Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa kalau orang itu memang ragu, wa man kana indahu syakkun fi jawazil qasri fa'radal al-ihtiyat fal itmam afdal. Kalau orang itu ragu tentang kebolehan qasar salat, maka ambil yang ihtiyat saja katanya, yaitu sempurnakan, itu lebih afdal kalau itu orang itu ragu. Tetapi yang jelas bahwa katanya Ibnu Taimiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusra' lil musafir ayyusalli illa raqataini. Yang jelas bahwa Nabi itu tidak mensyariatkan bagi musafir untuk melakukan salat kecuali 2 rakaat. Artinya termasuk bagian dari syariat ini adalah bagi orang yang musafir itu mengqasar salat. Walam yahudda as-safara bi zamanin au makanin, dan Nabi tidak membatasi waktu, batasan waktu safar, dan juga tidak membatasi tempat yang dituju, tidak dibatasi, dan zamannya, waktunya tidak batasi. Dengan demikian maka tidak ada batasan tentang waktu dan tidak ada batasan tempat, apakah salasah atau arba atau 4 hari misalnya, tidak ada batasan itu, tidak 15, tidak juga 12. Sehingga lalu dikatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah yu'lamu annahu yahtaju ay yuqima biha akthara min 4 ayyam. Wa idza kana at-tahdid la asla lahu. Jadi kalau lalu dibatasi dengan batasan-batasan itu, kata Ibnu Taimiyah, itu sebenarnya tidak ada dasar. Madamal musafiru musafiran yaksurus sholata, selama seorang musafir itu jadi musafir, nah itu dia boleh melakukan qasar sholat. Walau aqama fi makanin syuhuran, walaupun dia mendiami satu tempat itu selama berbulan-bulan. Nah itu pemikiran Ibnu Taimiyah, yang artinya bahwa sama dengan pendapat sebelumnya mengatakan memang tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang mengatakan batasan waktu itu secara jelas. Jadi tidak ada nas yang secara jelas gitu. Yang ada adalah bahwa Nabi pernah mendiami satu tempat yang mengqasar salat, bahwa Nabi pernah mendiami tempat yang 15 hari yang mengqasar salat, tidak dibatasi secara pasti. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari Bapak yang tadi tentang puasa syarat dan puasa, saya bertanya bagaimana, apa artinya tertujuan dalam fikih
batasan waktu untuk musafir. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalnya dari batasan itu kita sudah lebih, apa tidak sah salat kita? Kalau Lebih dari batasan misalnya, atau 18 kali. Yang ketiga, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada batasan, rujukannya apa? gimana? Rujukannya, makanya dasarnya itu apa? Tidak ada datuan yang istilahnya itu yang menunjukkan bahwa di batasan ini kita harus menentukan asal. Yang dikatakan jumhur ulama itu penduduknya itu siapa? Artinya ulama Mesir yang mendukung itu, dan itu jumhur ulama. Yang mendukung jumhur ulama itu siapa? Ya, Ya. Saya tidak hafal tapi satu-satu saja. Yang pertama tentang jumhur ulama itu siapa? Tadi saya katakan jumhur ulama itu semua mazhab Hanafi, semua mazhab Maliki, semua mazhab Hambali. Ulama-ulamanya itu semua sepakat itu. Itu jumhur tadi. Yang berbeda dengan itu mazhab Syafi'i. Bisa saja suatu saat jumhur ulama itu artinya begini, mayoritas ulama yang jumhur itu begitu ya. Ada jumhur ulama fil madhab, ada jumhur ulama fil madhahib. Contoh, jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i misalnya ada pendapatnya itu, tetapi khusus di lingkungan mazhab Syafi'i. Ada jumhur ulama secara keseluruhan, berarti mayoritas ulama dari berbagai ulama di dunia. Itu. Ya, jelas di sini dulu. Iya kan, kalau jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i kan ulama-ulama yang membawa itu pendapat mazhab Syafi'i. Iya, kalau khusus di situ saja. Jadi kalau jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i berarti mayoritas ulama di mazhab Syafi'i. Kalau lalu berbicara jumhur ulama tanpa disebut mazhabnya berarti secara keseluruhan, berarti mayoritas kebanyakan ulama. Ya. Nah, pendapat pertanyaan kedua, jadi bingung kalau banyak-banyak itu. Nah, yang kedua itu tentang kok Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalil. Memang secara sharih itu tidak ada. Begini cara membedakan ya. Ada dalil tetapi tidak jelas membatasi. Coba dalil yang saya bacakan tadi, hadis yang saya bacakan. Mana ada dalil yang jelas? Cuma menceritakan begini. Nabi pernah 4 hari di Mekah kasar salat. Nabi pernah 15 hari di Mekah kasar salat. Maksudnya selama Nabi pernah 4 hari lebih kasar salat. Kan tidak ada batas yang jelas. Tidak ada batas yang jelas kan? Hanya kebetulan 4 hari kasar salat. Ada kebetulan 3 hari ya kasar salat semua. Kebetulan 15 hari ya kasar salat. Begitu juga sahabat tadi itu Ibnu Umar di Azerbaijan 6 bulan dia qasar salat. Jadi tidak ketemu dalil yang lain dengan begini. Ada nas yang menjelaskan bahwa bolehnya qasar salat itu sampai 1 bulan misalnya. Nah itu jelas batasannya. Nah ini tidak dibatasi. Itulah yang membedakan hadis Nabi yang qauli wa fi'li, antara yang qauli, antara sabda beliau dengan pekerjaan beliau.